I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Marc Marquez ikut jajal Ducati Panigale V4S di sirkuit Portimao. Ini sungguh luar biasa. Usai dihebohkan Valentino Rossi yang kembali menunggangi motor di lintasan balap, kali ini kabar terbaru datang dari Marc Marquez. Ternyata dalam kesempatan yang sama, pembalap dengan nomor 93 itu bersama adiknya juga mengikuti sesi tes World Superbike di sirkuit Portimao. Berbeda dari Valentino Rossi yang menggunakan Yamaha R1, duo Marquez menggunakan motor Ducati Panigale V4S yang digunakan dalam ajang Worlds BK. Keduanya menggunakan motor tersebut yang dibalut livery Gresini Racing. Uniknya, Marc Marquez dan Alex Marquez menjajal putaran di sirkuit Portimao tanpa menggunakan transponder, sehingga catatan waktu keduanya tidak dapat diketahui oleh publik. Dilansir dari Motosprint, baik Marc Marquez dan Alex Marquez secara kompak tidak memasang transponder pada motor mereka selama tes di Portimao, namun alasannya belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Yang jelas dalam sesi tes tersebut, terdapat beberapa pembalap Ducati MotoGP yang turut turun ke lintasan. Di antaranya adalah Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, dan Enea Bastianini. Bahkan Luca Marini yang merupakan pembalap Honda juga turut dalam tes resmi World Superbike tersebut. Tak ketinggalan juga Valentino Rossi turun lagi ke lintasan pakai Yamaha R1. Yang menarik, dengan hadirnya Marc Marquez dan Valentino Rossi di lintasan yang sama menjadi momentum sejarah baru, mengingat rivalitas antara keduanya masih sangat panas meskipun Valentino Rossi sudah pensiun sejak 2021. Valentino Rossi sendiri menggunakan Yamaha R1 yang merupakan motor yang sama saat latihan bersama Akademi VR46 di Januari tahun 2023 lalu. Motor tersebut merupakan pemberian dari Yamaha saat sang legenda memutuskan untuk pensiun di akhir tahun 2021. Soal catatan waktunya, ternyata pembalap MotoGP berada di bawah para pembalap World Superbike, bahkan Valentino Rossi menduduki posisi ke-30, alias paling lambat di antara pembalap lainnya. Catatan Valentino Rossi dianggap jauh lebih baik ketimbang para pembalap lainnya, dikarenakan Valentino Rossi menggunakan motor produksi massal yang punya spek beda jauh dari Panigale maupun Yamaha R1 versi Superbike. Jadi tandem baru Fabio Quartararo, Alex Rins PD bawa Yamaha bersaing di MotoGP 2024. Pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins, memberikan pujian kepada Fabio Quartararo, yang menurutnya sangat memahami motor M1 milik Yamaha. Jika itu dipadukan dengan pengalamannya mengendarai kuda besi merek lain, Rins yakin mereka berdua akan menjadi pasangan yang sangat kuat, terutama dalam hal pengembangan performa motor. Seperti diketahui, Rins akan mulai memperkuat tim pabrikan Yamaha di MotoGP 2024 mendatang. Dia memutuskan hengkang dari LCR Honda hanya setelah semusim bersama. Pembalap asal Spanyol itu berharap besar bisa kembali ke performa terbaiknya musim depan setelah menjalani tahun yang berat di MotoGP 2023. Kecelakaan dalam sprint di GP Italia yang membuat tulang tibia dan fibulanya patah, benar-benar mempengaruhi penampilannya bersama tim satelit Honda, yang juga tak mampu memberinya motor yang kompetitif. Alhasil, Rins hanya mampu mengumpulkan satu kemenangan sekaligus satu-satunya podiumnya musim lalu dalam MotoGP Amerika Serikat 2023. Dia berakhir di peringkat 19 dengan koleksi 54 poin saja. Di sisi lain, Quartararo juga berambisi untuk bangkit dengan tim pabrikan Iwata di MotoGP 2024 usai mengalami penurunan performa yang sangat jauh di musim lalu di mana dia berakhir di peringkat 10 dengan 172 poin. Padahal, pada musim 2022 dia merupakan juara bertahan dan selalu dalam jalur perebutan gelar juara hingga akhir musim. Oleh karena itu, Rins tahu betul bahwa El Diablo julukan Quartararo merupakan sosok yang sangat mengenal motor M1 milik Yamaha karena mereka telah bersama sejak promosi ke kelas utama pada 2019 silam dan kemudian menjadi juara MotoGP 2021. Dengan tambahan pengalamannya mengendarai motor merek lain, dia pun yakin dirinya dan bintang asal Prancis itu merupakan duet yang sangat kuat untuk bisa mengembangkan performa motor. I don't ever slow up, no I don't take shit.
I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Manajer Ducati Gigi D'Alicna tertarik susul Luca Marini ke Honda. General Manager Ducati Corse, Gigi D'Alicna, menjadi sosok penting suksesnya pabrikan asal Italia ini meriah 2 kali juara dunia MotoGP. Bergabung sejak 2013, D'Alicna berhasil membangun Desmosedici GP menjadi motor yang sangat kompetitif. Selama di Ducati, dia sudah membentuk 4 tim, 8 pembalap, 12 kemenangan balap, 16 pole position, 32 podium, meraih gelar dunia konstruktor sebanyak 3 kali, dan 4 pembalap masuk 8 besar di kejuaraan dunia. Keberhasilnya tersebut membuat pabrikan asal Jepang, Honda, tertarik untuk memakai jasa D'Alicna sebagai proyek membangun lagi kejayaan. D'Alicna juga membenarkan jika dirinya pernah mendapatkan tawaran dari Honda. Namun, dia menolaknya dan lebih memilih untuk bertahan di Ducati. Saya sudah nyaman di Ducati. Saya bekerja sangat keras untuk mencapai situasi saat Ducati dianggap sebagai panutan, jadi meninggalkannya sekarang tidak masuk akal, ujar D'Alicna dikutip dari Speedweek, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Meski begitu, dia tidak menampik jika Honda bakal yang menjadi tantangan baru untuk dirinya. Terlebih kini Honda masih diisi nama-nama seperti Joan Mir dan Luca Marini pada tim pabrikan, sementara Johan Zarco dan Takaki Nakagami berada di tim satelit. Lalu, memang benar bahwa saya melakukan apa yang harus saya lakukan di sini. Itu bisa menjadi tantangan yang dimenangkan dan diarsipkan, dan Honda adalah tantangan yang sama menarik dan pentingnya, D'Alicna menjelaskan. Mendengar hal tersebut, CEO Ducati Claudio Domenicali tentu merasa cemas bahwa D'Alicna dapat menarik tawaran uang besar dari pabrikan saingannya. D'Alicna bukan tidak mungkin menerima tawaran yang menggiurkan untuk pindah ke tim lain. Dia adalah bintang di sektornya. Kami sangat selaras. Saya harap dia tetap bersama kami selamanya. Namun saya tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti Honda akan memberikan tawaran besar untuknya, ujar Domenicali. Namun, jika suatu saat D'Alicna akhirnya memilih pindah ke pabrikan lain, Ducati tidak khawatir karena rahasia perusahaannya masih aman. Bahkan, Gigi pun tak tahu semua rahasia formula ajaib Ducati. Ada beberapa yang terpaku di lantai Borgo Panigale. Formula kemenangan Ducati sama seperti formula Coca-Cola, rahasia, kata Domenicali. Bos Pramac Racing kecewa, Jorge Martin lebih bernilai dari Marc Marquez. Tim satelit Ducati Prima Pramac Racing sempat mengincar Marc Marquez, namun negosiasinya tak membuahkan hasil. Prima Pramac Racing sempat menyodorkan kontrak berdurasi 2 tahun kepada Marc Marquez atas izin Ducati. Sayangnya, hal tersebut tidak berhasil. The Baby Alien menolak karena hanya menginginkan kontrak 1 musim saja. Namun pihak Pramac Racing mengatakan tak bisa menjalin kerjasama selama 1 tahun. Bos Prima Pramac Racing, Paolo Ciampinotti menyebut timnya kini menganggap Jorge Martin lebih bernilai dari Marc Marquez. Jorge Martin diketahui mampu menjalani musim dengan gemilang meski gagal merebut mahkota juara dunia MotoGP 2023. Saya pribadi melihat tidak ada gunanya mengontrak Marc Marquez selama 1 tahun, jika Anda merekrutnya, itu bukan karena masalah komersial, Anda memilih dia untuk mengerjakan sebuah proyek, dan 1 tahun, jujur saja terasa seperti jangka pendek bagi saya, ucap Ciampinotti dikutip dari Corse di Moto, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Diketahui Ducati sempat mendekati Marc Marquez, jauh sebelum sang pembalap mengalami cedera. Momen itu terjadi tepatnya setelah The Baby Alliance menyegel gelar juara dunia MotoGP ke-6 pada musim 2019. Namun negosiasi tersebut gagal setelah Marc Marquez memilih untuk memperpanjang kontrak berdurasi 4 tahun bersama tim pabrikan Honda hingga 2024. Setelah kontrak baru itu, Marc Marquez malah tak bisa menampilkan performa gemilang. Pada tanggal 29 Januari tahun 2024, Marc Marquez bakal menginjak usia 31 tahun. Usianya tak lagi muda jika dibandingkan dengan Jorge Martin, yang sekarang berusia 25 tahun.
Campinotti menilai Marquez sudah terlalu tua, sehingga dirinya tak ingin bersikeras mendapatkan jasa Marquez. Meninggalkan merek tempat ia dilahirkan dan dibesarkan untuk bergabung dengan Ducati mencerminkan supremasi motor. Marquez yakin akan kuat dengan motor kuat dari tahun lalu, tutur Campinotti. Tapi saya pikir dia akan menjadi kandidat yang percaya diri dan akan menciptakan sedikit kegembiraan. Jika saya harus melakukan upaya ekonomi, dan saya mengatakannya secara terbuka, saya akan melakukannya untuk Jorge Martin, yang nilainya lebih dari Marquez, dia lebih muda dan saya lebih menyukainya, tutup dia. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.